Sejumlah wilayah di Sumatera dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat mendadak mengalami blackout atau mati lampu secara merata Jumat 22 Mei 2026 lalu. Seperti di Medan, warga mendatangi sejumlah kafe, warung dan tempat-tempat usaha yang menghidupkan mesin genset pasca Medan mengalami mati listrik secara menyeluruh. Warga yang datang tidak hanya makan dan minum, namun juga mencharge HP atau laptop mereka. Setelah maghrib, setelah mati lampu, aku tadi ngecek kok tiba-tiba seluruh Medan mati lampu. Jadi aku langsung inisiatif nyari tempat untuk mencarger alat-alat elektronik karena kebetulan semua elektronikku baterainya udah lowbat semua. Jadi langsung inisiatif mencari tempat untuk ngopi sekaligus untuk mencarger handphone dan semua alat elektronik. Waktu datang kemarin kayak mana kondisi di sini, Bang? Karena aku tadi langsung ke sini, Bang, setelah maghrib, kondisinya masih belum terlalu ramai, tapi setengah jam kemudian lokasinya udah langsung penuh, Bang, dari hampir mungkin setengah jam ya. Waktu proses mati lampu tadi mengalami kendala sinyal. Kalau sinyal, Bang, tadi 5 menit pertama itu masih belum terkendala, tapi setelah itu jaringan udah mulai terputus-putus. Jadi langsung cari tempat yang ada listrik, mana tahu ada bisa jaringan kan untuk menghubungi kawan-kawan ataupun keluarga di kampung juga. Sementara itu di Padang, salah satu warga di kawasan Kecamatan Indarung ini tetap beraktivitas. Di sela tidak adanya kepastian sampai kapan pemadaman akan berlangsung, mereka juga kebingungan karena BBM genset yang menipis. Pemadaman listrik dari sekitar Syap Maghriban dan belum ada dari PLN konfirmasinya sampai kapan pemadaman ini? Dan sampai kapan pemadaman ini. Ini kenapa di rumah kita ini listriknya hidup? Karena kita pakai genset dan BBM sudah mulai habis dan mencari BBM-nya sangat susah di sumber ini. Harapan Abang gimana? Harapan saya segera hiduplah lampunya. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf dan mengungkapkan indikasi awal terjadinya blackout tersebut. Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, karena adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam. Gangguan terjadi pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, dan di saat itu kami langsung melaporkan kondisi ini kepada Kementerian ESDM melalui Bapak Dirjen Tenaga Listrik. Dan ini Kementerian ESDM selaku regulator dari sistem ketenagalistrikan. Dan di saat itu juga kami mendapatkan arahan dari kementerian agar terus melakukan berbagai langkah untuk mengoreksi dan memperbaiki sistem kelistrikan Sumatera yang mengalami gangguan ini. Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut, dan sistem transmisi tersebut
keluar dari sistem kelistrikan Sumatera. Dampaknya adalah adanya shock terhadap pembangkit kami. Ada sebagian wilayah di mana karena bebannya itu hilang, maka terjadi oversupply. Frekuensi sistem kelistrikan di daerah tersebut naik dan tegangannya juga naik, sehingga pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau kalau dalam istilahnya dari publik adalah pembangkitnya secara otomatis padam. Tetapi ada juga daerah-daerah yang mengalami defisit karena pembangkitnya menjadi berkurang, maka frekuensinya turun, voltasenya turun, sehingga ini menjadi beban bagi pembangkit kami, dan secara otomatis maka pembangkit di daerah tersebut juga keluar lepas dari sistem ketenagalistrikan dan juga padam. Dan kami menyampaikan kondisi ini ternyata berlaku domino, sehingga terjadi gangguan sistem ketenagalistrikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara, sampai ke Aceh. Dan ini adalah gangguan kelistrikan yang cukup luas di wilayah Sumatera. Kami betul-betul memahami bahwa listrik adalah kebutuhan utama dari masyarakat, baik untuk objek-objek vital, baik untuk rumah tangga, untuk kegiatan ekonomi. Untuk itu kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kejadian ini, kami langsung mengerahkan seluruh kekuatan tim kami. Pertama adalah kami melakukan asesmen apakah ada dampak kerusakan pada gardu induk dan juga sistem transmisi kami. Dan alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 jam seluruh sistem gardu induk dan transmisi kami bisa kami pulihkan. Dan ini kondisi yang sangat berbeda dalam bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh pada waktu itu, di mana di saat itu ada kerusakan fisik, di mana transmisi tower rubuh dan transmisi terputus. Dan hari ini kami menyampaikan bahwa gardu induk dan sistem transmisi kami sudah pulih. Nah, tentu saja langkah selanjutnya adalah bagaimana kami bisa menyalakan kembali pembangkit-pembangkit yang karena domino efek tadi padam. Dan langkah-langkah ini pertama adalah menyalakan pembangkit, kemudian menyambungkan pembangkit tersebut kepada sistem transmisi kami melalui gardu induk, dan ketiga adalah mensinkronisasi. Kami mengakui bahwa sistem kelistrikan terdiri dari berbagai jenis pembangkit. Untuk pembangkit hidro tentu saja proses menyalakan, proses menyambungkan, dan proses sinkronisasi bisa berjalan, bisa lebih cepat. Sistem gas
juga bisa kami laksanakan dengan lebih cepat. Cepat dalam hal ini adalah berkisar antara 5 sampai 15 jam. Tetapi untuk sistem PLTU, pembangkit listrik tenaga uap batubara, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena kami harus memanaskan air untuk menjadi uap dengan proses auxiliary yang harus dinyalakan satu persatu, kemudian harus kami sambungkan dan kami sinkronkan, dan ini membutuhkan waktu. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.